Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita lanjut ke materi siklus penganggaran negara. Di sini siklus yang pertama itu adalah tahap perencanaan APBN. Nah, di dalam tahap perencanaan itu terdapat 6 langkah yang harus dilakukan. Yang A, menyusun rencana kerja Kementerian Negara dan lembaga. Di sini yang mengaturnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Keuangan Negara atau Lembaga. Kementerian Negara atau lembaga menyusun rencana kerja kementerian. Di sini mengacu pada rencana strategis Kementerian Negara atau lembaga yang bersangkutan dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu. Nah, di sini jadi untuk rencana kerja Kementerian Negara atau lembaga itu ada undang-undang yang mengatur, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004. Nah, di situ nanti ada aturan-aturan bagaimana cara kita atau batasan-batasan kita dalam menyusun rencana kerja Kementerian Negara dan lembaga. Yang berikutnya B, di sini pembahasan rencana kerja kementerian atau lembaga. Di sini Kementerian Perencanaan setelah menerima rencana kerja tersebut melakukan penelaahan bersama Kementerian Keuangan. Pada tahap ini masih memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan terhadap program Kementerian Negara atau lembaga yang diusulkan oleh menteri atau pimpinan lembaga setelah Kementerian Perencanaan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Jadi tadi kan pertama kita hanya merencanakan atau menyusun rencana. Setelah disusun rencananya, kita akan membahas mengenai rencana tersebut. Apakah disetujui atau tidak? Nah, oleh Menteri Keuangan bersama dengan Menteri Perencanaan. Jadi nanti disesuaikan apakah yang direncanakan tersebut ada biayanya atau tidak. Seperti itu. Nah, setelah membahas mengenai rencana kerjanya, yang C adalah menyusun rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau lembaga. Nah, di sini selambat-lambatnya pada pertengahan Mei, pemerintah menyampaikan kerangka ekonomi makro, berarti secara luasnya, kemudian pokok-pokok kebijakan fiskal kepada DPR. Nah, jadi tadi setelah dibuat rencananya, kemudian dibahas oleh Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan. Setelah itu baru disusun lagi anggarannya yang nanti akan dilaporkan paling lambat itu pertengahan Mei kepada DPR-nya. Nah, nanti hasil pembahasan antara DPR dengan pemerintah akan menjadi kebijakan umum dan prioritas anggaran bagi presiden atau kabinet yang akan dijabarkan oleh Menteri Keuangan dalam bentuk surat edaran Menteri Keuangan. Nah, jadi nanti setelah diajukan ke DPR, DPR akan membahas bersama pemerintah yang nantinya yang sudah disahkan itu akan menjadi prioritas anggaran bagi presiden atau kabinetnya. Tuh, jadi semuanya itu harus ada pengesahan dulu dari DPR-nya.
Kemudian yang D, di sini ada penyusunan anggaran belanja. Nah, di sini untuk hasil telaahan antara Kementerian Perencanaan dengan Kementerian Keuangan menjadi dasar penyusunan anggaran belanja negara. Jadi, belanja negara itu disusun menurut asas bruto, yaitu bahwa tiap kementerian negara atau lembaga selain harus mencantumkan rencana jumlah pengeluaran, harus juga mencantumkan perkiraan penerimaan yang akan didapat dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Nah, jadi dalam membuat laporan atau penyusunan anggaran belanja, selain anggaran-anggaran yang akan kita belanjakan atau yang akan menjadi anggaran belanja kita dalam satu periode, kita juga harus mencantumkan atau menuliskan perkiraan penerimaannya. Jadi nanti kira-kira dari perkiraan penerimaan dengan perkiraan pembelanjaan itu dananya cukup atau tidak. Tuh, jadi dalam penyusunan tersebut harus dicantumkan yang dari mana perkiraan penerimaan kita. Berikutnya yang E, ada penyusunan perkiraan pendapatan negara. Nah, di sini berbeda dengan penyusunan sisi belanja yang disusun dari kumpulan usulan belanja tiap kementerian negara atau lembaga yang ditelaah oleh Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan. Penentuan perkiraan pendapatan negara pada prinsipnya disusun oleh Kementerian Keuangan, dibantu Kementerian Perencanaan dengan memperhatikan masukan dari kementerian negara atau lembaga lain, yaitu dalam bentuk perkiraan maju penerimaan negara bukan pajak. Nah, jadi penyusunan perkiraan pendapatan negara itu sebenarnya disusun oleh Menteri Keuangan yang nantinya akan dibantu oleh Kementerian Perencanaan. Nah, nanti yang kita masukkan dalam perkiraan pendapatan itu bukan termasuk pendapatan dari pajak. Jadi pendapatan lain selain pajak itu yang akan masuk ke penyusunan perkiraan pendapatan negara. Karena kalau pajak kan sudah pasti. Kalau perkiraan pendapatan lainnya itu kan kita masih dalam bentuk perkiraan saja. Jadi kita harus menyusun perkiraan pendapatan negara lainnya. Kemudian yang terakhir atau yang ke F itu penyusunan rencana APBN. Setelah menyusun perkiraan maju belanja negara dan pendapatan negara, Kementerian Keuangan menghimpun RKA, KL yang telah ditelaah untuk bersama-sama dengan nota keuangan dan RAPBN dibahas dalam sidang kabinet. Nah, biasanya pembahasan sidang kabinet ini adalah bulan Juli. Makanya tadi untuk perencanaan penyusunan belanja itu kita ajukannya bulan Mei karena prosesnya masih harus ada telaah dari Menteri Keuangan dengan Kementerian Perencanaan. Kemudian nanti kan kita akan menyusun perkiraan pendapatannya. Nah, nanti untuk penyusunan rencana APBN-nya biasanya akan dirapatkan bersama kabinet itu atau disidangkan biasanya di bulan Juli-nya. Itu. Yang kedua, di sini ada tahap penetapan Undang-Undang APBN. Nah, nota keuangan dan rencana APBN beserta RAK, RKA, KL yang telah dibahas dalam sidang kabinet disampaikan pemerintah kepada DPR selambat-lambatnya pertengahan Agustus untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Undang-Undang APBN selambat-lambatnya pada akhir bulan Oktober. Nah, itu jadi prosesnya untuk penyusunan perencanaan itu selambat-lambatnya pertengahan Mei. Kemudian sidangnya biasanya itu di bulan Juli dan nanti Agustus akan diadakan penentuan dan nanti penetapan undang-undangnya itu adalah bulan Oktober. Itu prosesnya. Nah, di sini untuk
pembicaraan antara pemerintah dengan DPR terdiri dari beberapa tingkat. Di sini ada yang A, itu tingkat 1. Pada tingkat ini disampaikan keterangan atau penjelasan pemerintah tentang rencana undang-undang APBN. Pada kesempatan ini Presiden menyampaikan pidato pengantar RUU APBN di depan sidang paripurna DPR. Tuh, tingkat 1-nya. Kemudian yang tingkat 2 dilakukan pandangan umum dalam rapat paripurna DPR, di mana masing-masing fraksi di DPR mengemukakan pendapatnya mengenai RUU APBN dan keterangan pemerintah. Nah, jawaban dari pemerintah atas pandangan umum tersebut biasanya diberikan oleh Menteri Keuangan. Tuh, jadi pemerintah itu yang membahas mengenai anggaran itu biasanya akan diberikan oleh Menteri Keuangannya. Kemudian yang tingkat ketiga, dilakukan pembahasan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, atau rapat panitia khusus. Pembahasan dilakukan bersama dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan. Dan yang keempat, di sini tingkat 4, diadakan rapat paripurna kedua. Pada rapat ini disampaikan kepada forum tentang hasil pembicaraan pada tingkat 3. Nah, tadi tingkat 3 itu ada rapat dari gabungan komisi, kemudian atau rapat dari panitia khusus bersama dengan Menteri Keuangan. Dan di sini nanti dari hasil pembicaraan pada rapat 3 ini dan pendapat akhir dari tiap-tiap fraksi di DPR. Setelah itu, nanti DPR dapat mengemukakan hak budgetnya untuk menyetujui atau menolak RUU APBN. Kemudian DPR mempersilahkan pemerintah untuk menyampaikan sambutannya berkaitan dengan keputusan DPR tersebut. Apabila RUU APBN telah disetujui DPR, maka Presiden mengesahkan RUU APBN tersebut menjadi undang-undang atau UU APBN. Tuh, jadi prosesnya ada 4 tingkatan. Nah, yang berikutnya di sini ada tahap pelaksanaan Undang-Undang APBN. Nah, Undang-Undang APBN yang telah disetujui DPR dan disahkan Presiden telah disusun secara terperinci dalam unit organisasi, fungsi, program kegiatan, dan jenis belanja. Hal itu berarti bahwa untuk pengubahan pengeluaran yang berkaitan dengan unit organisasi, fungsi, program kegiatan, dan jenis belanja harus dengan persetujuan DPR. Misalkan, pemerintah akan perlu menggeser penggunaan anggaran antara belanja, misalkan di sini bisa jadi belanja yang satu kelebihan atau tidak terserap, atau belanja yang lain berkekurangan dana. Maka, dalam hal ini pemerintah harus meminta persetujuan dari DPR. Jadi kalau misalkan kita akan mengubah-ubah untuk undang-undang APBN tersebut, kita harus mendapatkan persetujuan dari DPR-nya. Nah, kemudian yang tahap keempat di sini, tahap pengawasan pelaksanaan undang-undang APBN. Pengawasan atas pelaksanaan APBN dilaksanakan oleh pemeriksaan intern atau internal maupun eksternalnya. Pengawasan secara internalnya dilakukan oleh Itjen dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Itjen melakukan pengawasan dalam lingkungan masing-masing departemen atau lembaga, sedangkan BPKP
melakukan pengawasan untuk lingkup semua departemen atau lembaga. Untuk pengawas eksternalnya dilakukan oleh BPK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi seluruh unsur keuangan negara, seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Selain disampaikan kepada lembaga perwakilan atau DPR, hasil pemeriksaan BPK juga disampaikan kepada pemerintah. Kemudian di sini berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara atau BPK diberikan kewenangan untuk melakukan 3 jenis pemeriksaan. Yang pertama atau A itu adalah pemeriksaan keuangan, yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Kemudian yang B, pemeriksaan kinerja, yaitu pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen yang dilakukan oleh aparatur pengawasan internal. Yang C, ada pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam kategori pemeriksaan ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. Nah, berikutnya yang kelima ada tahap pertanggungjawaban atas pelaksanaan Undang-Undang APBN. Nah, pada tahap ini Presiden menyampaikan rencana undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa laporan keuangan yang sudah diaudit BPK kepada DPR selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Nah, laporan keuangan yang disampaikan tersebut menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara adalah laporan realisasi APBN, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Nah, di sini dijelaskan menurut waktunya siklus anggaran pendapatan belanja negara atau APBN adalah sebagai berikut. Yang A, selambat-lambatnya pada pertengahan bulan Mei tahun anggaran berjalan, pemerintah menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada DPR. Kemudian nanti dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN. Yang B, pada bulan Agustus pemerintah pusat mengajukan rancangan undang-undang APBN untuk tahun anggaran yang akan datang disertai dengan nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPR. Dalam pembahasan RUU APBN, DPR dapat mengajukan usulan yang dapat mengubah jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam RUU APBN.
Perubahan RUU APBN dapat diusulkan oleh DPR sepanjang tidak menambah defisit negara atau defisit anggaran negara. Kemudian yang C, selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan, DPR mengambil keputusan mengenai RUU APBN. APBN yang disetujui oleh DPR dirinci menurut unit organisasi, fungsi, program kegiatan, dan jumlah belanja. Apabila DPR tidak menyetujui RUU APBN yang diajukan pemerintah, pemerintah dapat melakukan pengeluaran maksimal sebesar jumlah APBN tahun anggaran sebelumnya. Nah, itu mengenai anggaran belanja negara. Nanti silahkan, misalkan kalian masih bingung untuk belajarnya, silahkan diputar lagi video yang sudah saya buat ini, sambil kalian membaca rangkuman yang kalian buat. Mudah-mudahan bisa menjadi modal untuk belajar di rumah atau bermanfaat untuk belajar di rumah. Terima kasih untuk hari ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu.